Sobat TPI NTB, kembali lagi di Daily PKL bersama saya Novi Damayanti. Sekarang saya sedang berada di salah satu tempat studi tour yang ada di Nusa Tenggara Barat. Yuk ikuti keseruan saya. Saya Rudi. Kalau boleh tahu jabatannya di sini? Saya di sini sebagai humas museum. Ya. Pak, kita ada beberapa pertanyaan. Salah satunya itu secara umum benda-benda apa saja yang ada di sini dan jumlahnya itu ada berapa? Benda-benda apa yang ada di sini? Kita di sini dibagi dalam 10 jenis koleksi ya, jenis koleksi. Ada historika, ada filologika, ada biologika. Jadi ada sekitar 10 jenis. Itu dibagi berapa koleksi yang ada. Totalnya semuanya ada 7.968 koleksi. Ya. Cuma kalau Mbak lihat yang di bagian dalam ini, itu hanya 700 koleksi yang ditampilkan di di vitrin ya. Jadi yang sekian ribu itu kita simpan di gudang, di ruang storage namanya. Waktu sebelum COVID memang kunjungan banyak sekali ya, per tahun kita jutaan juga. Itu yang dari terutama ada masa-masa peak seasonnya, itu sekitar Mei, Juni, Juli. Nah kita di sini di museum kita ada 2 seksi ya, ada seksi perawatan, ada seksi penyajian dan layanan edukasi. Nah seksi perawatan itu melakukan pembersihan, perawatan, perlindungan, pengurusan benda-benda koleksi itu setiap hari. Kalau Mbak lihat di dalam mungkin bersih itu karena memang tiap hari kita bersihkan, termasuk ini. Kenapa kita halaman juga selalu bersih? Karena memang museum itu bukan hanya sebagai tempat menyimpan benda koleksi, tapi juga untuk hiburan, untuk kenyamanan pengunjung, untuk ruang rekreasi. Gitu. Jadi ada yang ngurus sendiri. Kalau yang bagian seksi penyajian dan layanan edukasi itu untuk tempatnya, bagaimana susunannya, pengaturannya, bagaimana melayani tamunya. Itu tugas dari seksi pelayanan dan layanan edukasi. Apa museum ini punya media sosial sebagai media promosi? Iya, Pak? kita yang rutin, yang aktif itu ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, ya, ada Twitter tapi kurang peminatnya, kayak kurang ya orang yang pengunjungnya yang mau melihat ke sana. Kemudian kita juga sudah mulai mengikuti digitalisasi. Kita bekerja sama dengan pihak UNRAM, mahasiswa UNRAM lagi program digitalisasi. Memang sebelumnya sudah jalan sih, dan sekarang kalau Mbak lihat di ruangan itu ada barcode ya. Di setiap anit sudah ada barcode, jadi bisa tinggal dibuka, bisa tahu informasi tentang benda-benda koleksinya. Tetapi sekarang lagi dalam proses membuat digitalisasinya, jadi bisa dilihat dari berapa dimensi gitu. Ini lagi diproses sama mahasiswa UNRAM. Ini kebetulan mahasiswa ada di sini. Itu mereka nanti akan membantu memprogram itu. Ya. Itu salah satu programnya untuk teknologi. Pak, bagaimana harapan Bapak untuk perkembangan di museum ini? Ya, kita berharap ada kepedulian yang lebih ya dari para stakeholder, para pemangku kepentingan, karena apa yang saya alami di sini, museum masih dipandang sebelah mata. Padahal museum ini adalah sebuah ruang untuk generasi muda melihat peradaban masa lalu, masa sekarang, untuk bisa memiliki masa depan yang jauh lebih baik, lebih bijak ya dalam menghadapi kehidupan. Diharapkan ya kepada pemangku kepentingan agar mau peduli memberikan bantuan ya, yang seperti misalnya kita kendalanya kecil-kecil sih Mbak, tapi itu menjadi masalah seperti sepatu roda, kursi roda. Itu banyak kadang kalau lagi rombongan disabilitas datang, orang yang buta, tidak bisa dengar, tidak bisa berbicara, itu bisa puluhan yang datang. Itu mereka kadang jatuh di bawah ini kan tidak melihat. Kan kita juga miris juga, kita kasihan juga, sudah kita arahkan karena saking banyaknya, tidak semuanya dengar kan, karena tidak bisa mendengar juga, akhirnya pada jatuh. Maka kita butuh alat-alat bantu seperti itu. Kalau boleh tahu, usia
Oke. Museum ini resminya didirikan tanggal 23 Januari 1982. Itu resminya dibuka oleh waktu itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya Profesor Dr. Daud Yusuf. Jadi beliau yang buka sampai sekarang. Jadi kalau dihitung berapa tahun sudah? Tahun 1982. Iya. Ya, itu resminya sih ya. Tapi kalau prosesnya, kalau ditanya prosesnya sampai menjadi museum panjang banget. Sejak tahun 1976, 77 itu sudah mulai dicanangkan sejak penemuan benda-benda artefak ya. Akhirnya ada keinginan untuk, kita harus membuat sebuah ruang untuk peradaban. Itu sudah lama sekali sih prosesnya. Terima kasih Bapak atas informasi yang sudah disampaikan. Jadi Sobat TPRI NTB, dapat saya simpulkan bahwa di museum ini ada sekitar 700 benda yang dipajang. Sisanya itu ada di gudang karena untuk memperhitungkan keindahan estetika dan tata ruang pada museum. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan Universitas Mataram untuk perkembangan teknologinya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Novi pamit undur diri. Tetap saksikan program-program TPRI NTB. TV-nya aku, TV-nya kamu, TV-nya kita semua. Sampai jumpa.